Selamat pagi Cirebon, edisi akhir pekan masih di hadapan Anda pemirsa. Dan di segmen ini saya masih bersama kelas sebelah kumpulan guru, ya, sekelompok guru kreatif dari SMP Negeri 7 Kota Cirebon yang saat ini pemirsa sering membuat konten-konten tentang pendidikan. Nah, Anda juga bisa melihatnya di YouTube ya, Mas Revi dan juga Mas Yoyo. Mas Yoyo, pertanyaan saya, nanti ini akan mandek. Horor ini kita kembali ke pijakan awal penuh dengan literasi misalnya, literasi, kemudian juga ke psikologi dan seterusnya. Nanti arahnya tetap kembali ke awal atau gimana? Atau horor tetap ada gitu nantinya? Kita tetap berpijak pada rel pendidikan, itu jalan, horor jalan, literasi jalan. Jadi kita kan istilahnya multi talentan ya, ya kan. Semua harus tetap balance, tetap jalan. Pendidikan jalan, semuanya harus jalan, gitu kan. Seperti itu. Itu ya. Jadi ini tiada lain ke horor itu coba-coba atau gimana sih gitu? Ya coba-coba yang kebablasan, yang itu merupakan tantangan baru, gitu kan. Tantangan baru kita coba dan ternyata juga responnya juga bagus, komentarnya juga malah kalau bisa ke sini. Dulu awalnya kita nggak tahu tempat-tempat horor itu di mana, tapi begitu muncul satu. Pak nanti di sini, Pak nanti di sini, bahkan sampai di Bandung, dan sama satu lagi di Tegal sama di Jogja, seperti itu. Jadi rekomendasi nanti di sini Pak, nanti ada di sini, nanti dengan saya, gitu kan. Ya, tapi kan kita step by step, kita wilayah Cirebon dulu, dalam arti kita mengenal wilayah Cirebon dulu untuk hal-hal seperti itu. Oke, Mas Revi, ini kan 5 ya tempat horor itu salah satunya bisa Anda sebutkan di mana gitu? Kemarin di pabrik gula Gempol, kemudian di salah satu perumahan pabrik gula juga di daerah Plumbon, Mas, yang sudah terbengkalai. Kita coba eksplor di sana. Yang terakhir itu di Penggung ya, di Penggung. Itu ada bangunan Belanda di sana. Kita coba eksplor juga di sana. Dan itu juga merupakan bangunan yang bersejarah. Betul, gitu ya. iya. Dan pasti dibuat antara tahun 1800 atau 1900-an ya. Jadi ini juga bisa untuk berbagi dengan peserta didik juga gitu ya. Oke, itu horor kita tinggalkan dulu ya. Kita kembali ke kelas sebelah, ini berkaitan dengan persiapan selanjutnya. Apa nih dari kelas sebelah di saat PTM ini, maksudnya apakah tetap tadi ada tempat-tempat lain yang coba untuk makanya horor, tempat-tempat horor yang lain coba untuk nanti seperti yang sudah-sudah atau gimana gitu Mas Revi? Kalau untuk kelas 11 sendiri persiapan menjelang PTM dan terkait dengan konten horor tadi kan kita tadi sudah dijelaskan seiring berjalan kita akan coba kaitan dengan horor ya kita tetap akan berkoordinasi dengan komunitas nanti untuk membuat konten yang lebih menarik seperti apa. Kalaupun kaitan dengan pembelajaran nanti persiapan PTM karena kan kalau kita lihat PTM itu materi pembelajaran pun tidak akan selayaknya yang ada di silabus, Mas. Jadi pastinya akan dipilah-pilih yang memang sekiranya memang untuk diajarkan itu yang mana. Nanti kelas sebelah pun akan coba untuk pembelajaran apa saja sih yang disampaikan pada saat PTM, nah kita akan coba angkat di dalam konten. Gitu. Oke, Mas Yoyo, ada nggak kadang guru kolega Anda itu yang menanya, Mas Pak Yoyo, itu kemarin saya lihat di YouTube Anda dengan teman-teman yang lain kelas sebelah, misalnya di tempat-tempat horor begitu, itu mereka banyak yang nanya nggak? Banyak juga yang nanya. Ya tadi yang diutarakan sama Bro Repi, pro dan kontra. Kenapa sih kok pindah ke horor? Kenapa sih nggak ke ini saja pendidikan? Gitu. Tapi nanti ada waktunya, tetap nanti ke pendidikan lagi. Kemungkinan begitu? Iya. Pasti gitu ya, pasti. Iya. Dan rencana kalau di pendidikan apa yang nanti akan dikupas juga oleh kelas sebelah gitu, Mas Yoyo? Kita tetap ke materi pembelajaran dalam artian nanti untuk penyampaian materi pelajaran ke anak. Kita akan seperti ya beberapa waktu yang lalu sudah saya utarakan, kita tetap kolaborasi sama guru bidang studi untuk kita membuat konten pembelajaran. Nanti kan kita bisa kasih tahu ke anak-anak untuk nanti kita bisa belajar bareng di situ. Baik. Mas Revi, apa ini dari bagian dari strategi dari kelas sebelah itu dialihkan dulu ke horor biar banyak yang nonton, kemudian nanti kembali lagi ke pijakan awal, tujuan awal yaitu tentang konten-konten yang berisi edukasi gitu. Mas Revi, ini sengaja dari kelas sebelah? Itu salah satu strategi. Saja? Salah satu strategi di mana kalau kita bicara konten pendidikan itu
untuk masyarakat umum itu tidak menjualkan. Jadi kurang direspon, kurang diminati. Nah, salah satu strategi kelas 11 sendiri adalah untuk mengalihkan dulu ke konten horor, di mana ketika sudah banyak yang lihat, kita alihkan lagi ke pendidikan. Gitu. Tapi ya dua-duanya berjalan. Gitu. Atau ini Ungkut tadi disebutkan ini strategi, bagian dari taktik. Dan ini sengaja gitu, Mas Revi, untuk mengangkat popularitas dari kelas sebelah. Betul. Salah satunya adalah strategi kita untuk mengangkat ya lebih kepada bahwa kita ini ingin dikenal aja sih. Makanya saya katakan kan kita sedang bergelia bagaimanapun caranya, selama itu dengan cara yang kreatif gitu ya, bukan dengan cara yang aneh-aneh gitu kan. Kita coba untuk mengikuti style anak-anak, keinginannya seperti apa, kita coba menyesuaikan keinginan anak-anak seperti apa sih. Gitu. Mas Yoyo, oke, ini untuk mengangkat sisi popularitas dari kelas sebelah gitu kan. Dan ini boleh dibilang ini ke horor, kelas sebelah ke horor, ini banyak juga yang mempertanyakan, dan ini sengaja dibuat begitu gitu, ada pro kontra sehingga semakin kelas sebelah ini semakin dikenal. Ya salah satunya kan artis saja kan ada pacaran settingan ya. Itu kan salah satu strategi, dalam arti kan kalau memang ya itulah sebenarnya itu gambaran masyarakat kita pada umumnya. Kalau kita berbicara pendidikan itu minatnya sedikit, atau kita bisa melihat di luar sana minat baca aja kan sedikit. Makanya nanti kita juga mau mengangkat tentang literasi, ya literasi. Kan? Kita mengangkat literasi karena memang literasi sangat dibutuhkan untuk zaman-zaman sekarang, untuk mengangkat itu. Karena itu kita membuat konten, mungkin kita berkolaborasi juga dengan guru bahasa Indonesia atau dengan Bro Revi sendiri sebagai guru bahasa Indonesia. Dan ya horor tadi untuk istilahnya untuk mengangkat dan mengalihkan dan nanti kembali lagi gitu kan. Kita harus di mix ya kan, supaya nanti bisa nggak jenuh juga pemirsa. Itu kan pelajaran, terus kan kita kalau pelajaran setiap hari kan juga bosen. Iya, jenuh juga, boring juga ya. Mas Revi, ada juga yang tadi itu, kenapa ke pro kontra itu kan, kenapa sih ini akhirnya ke horor? Berarti ini strategi Anda ini berhasil gitu kan, berhasil ya. Kemudian setelah keberhasilan ini tentunya kan horor ini sebagai pancingan kemudian berhasil. Nah, ke depan tetap gitu horor dipertahankan kan tadi ya, sambil tetap unsur-unsur edukasi ada di dalamnya. Apakah ada rencana juga ke tempat wisata? Bisa jadi. Nanti kita akan coba, kalau memang ternyata tempat wisata atau kita kunjungan, baik itu wisata, kuliner mungkin ya, ternyata itu bisa disenangi oleh anak-anak, ya kita akan coba ikuti. Atau enggak, misalnya ada permintaan dari yang nonton di kolom komen, coba dong ke tempat wisata, kita akan coba gitu mengikuti keinginan dari yang komentar kan gitu. Kita coba memberikan yang terbaik, memberikan servis yang terbaik kepada penonton. Tapi yang jelas setelah horor ini kan berhasil nih, terutama membuat penasaran dari kolega-kolega Anda gitu kan ya. Dan ini adalah yang tadi Anda sebutkan, bagian dari untuk mengangkat lah ya, bagian, dan ini sudah berhasil gitu, Mas Yoyo ya, Bro Yoyo, ini sudah berhasil. Dan dalam waktu dekat akan membuat konten lagi. Apakah ini tidak divariasi saja sih gitu di bisa dalamnya? Sih. Ya bisa sih. Ada rencana kemarin omongan ringan ya kan, kalau misalnya Bro Revi liburan ke Bali, ya shoot di Bali, nanti kita kemas, kita angkat. Saya liburan kemana gitu kan. Atau mungkin kuliner ya kan, kita mengangkat, otomatis kita mengangkat kuliner Cirebon dulu ya kan. Tentang kuliner kan masalah itu kan konsumen apa namanya? Itu makanan, kalau udah makanan pal gentong biasa, pal gentong ya, itu nanti kita angkat juga gitu kan. Ya variasi bener, nanti kita variasi. Akan divariasi ya. Baik, oke, tahan dulu nih Mas Yoyo dan juga Mas Revi, dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai yang lewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Cirebon, apa kabarnya Anda di hari ini? Dan untuk Anda yang saat ini tengah berlibur, tidak beraktivitas di pagi hari ini, berkumpul dengan orang-orang terdekat Anda, dengan keluarga Anda, sambil sarapan pagi, kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, di edisi kali ini yang nanti kita akan ngobrol santai nih pemirsa, berkaitan dengan pembelajaran tatap muka atau PTM yang rencananya ini akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2021 ini, bertepatan dengan mulai berjalannya tahun ajaran 2021-2022 pemirsa.
Kemudian bagaimana nih kelompok guru yang kreatif pemirsa, yang tiada lain menurut saya ini adalah alternatif lain di tengah kejenuhan dalam belajar. Muncullah guru SMP Negeri 7 Kota Cirebon membuat konten-konten di YouTube, yaitu konten-konten yang penuh dengan edukasi, penuh dengan konten-konten pendidikan pemirsa, yang disebut dengan kelas sebelah. Dan kelas sebelah ini pemirsa saat ini juga beralih ke horor nih pemirsa ya. Nanti bagaimana di pagi hari ini kita akan obrolkan berkaitan dengan kelas sebelah, kontennya yang horor itu ke horor sih saat ini. Nah, apa tujuannya? Kemudian bagaimana saat pembelajaran tatap muka nantinya, apakah kelas sebelah ini akan mandek, dalam artian akan berhenti, tidak membuat konten-konten lagi. Ini juga akan saya tanyakan ke kreator dari kelas sebelah pemirsa. Dan kelas sebelah ini muncul pemirsa di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini, di mana ini pemirsa banyaknya belajar itu lewat online, sehingga kelas sebelah pun, nah ini konten-kontennya, hasil-hasil rekamannya juga ditayangkan di YouTube. Bukan hanya konten-konten edukasi, tetapi saat ini bergeser ke arah horor. Dan pemirsa, untuk menjelaskan apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di edisi akhir pekan ini, di sebelah saya pemirsa ada ini pemirsa guru juga di SMP Negeri 7 Kota Cirebon, yaitu termasuk dalam kreator kelas sebelah, ada Mas Revi Triano SPD. Selamat pagi Mas Revi. Assalamualaikum. Apa kabarnya Mas Revi? Alhamdulillah. Oke, terima kasih ini sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Di sebelah Mas Revi juga ada ada kreator juga nih pemirsa dari kelas sebelah, ada Mas Yoyo, biasa saya mau manggil, yaitu Yohanes Prayitno SPD. Selamat pagi Mas Yoyo, apa kabarnya? Pagi, baik. Oke, terima kasih juga Mas Yoyo sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Saya langsung ke Mas Revi nih. Mas Revi, tentang pembelajaran tatap muka ini sedianya sesuai dengan rencana itu nanti akan digelar 19 Juli 2021 ini. Nah, ini kelas sebelah, posisinya nanti akan di mana gitu? Silakan Mas Revi. Kita pasti akan mempersiapkan terkait dengan pembelajaran tatap muka. Kalau kita lihat kan setiap sekolah sekarang sudah melakukan simulasi PTM ya. Oke. Itu akan diwajibkan untuk di-upload dan lain-lain. Jadi kelas 11 sendiri tetap akan menyiapkan formulasi, karena kalau kita lihat nanti di tahun ajaran baru kalaupun sudah tatap muka pastinya tidak akan maksimal, karena kan katakan gitu? 50% ya, berarti 50% baru masuk. PTM terbatas. Betul, ya, PTM terbatas. Nanti kan pembelajaran pun pastinya tetap harus separuh daring, separuh tatap muka kan. Nah, jadi kalau bicara nanti kelas 11 seperti apa, kita tetap akan menyiapkan formulasi untuk pembelajaran secara online di konten. Jadi tidak mandek, ini akan tetap terus? Pasti terus. Gitu. Jadi kita akan coba memodifikasi terkait dengan materi pembelajaran yang bisa kita upload di konten kelas 11 nanti. Gitu. Itu ya, oke. Saya masih ke Mas Revi. Mas Revi, nanti dalam PTM nanti, apakah sebelum PTM nanti kelas sebelah juga muncul kembali di YouTube-nya, atau memang menunggu PTM dulu berjalan gitu? Sebelum PTM kita akan coba untuk mengupload video terkait dengan prokes nanti, kegiatan selama PTM seperti apa, penerapan prokes nanti di sekolah seperti apa, ya sama saja dengan sekolah menyiapkan simulasi PTM. Kita akan coba melakukan sebuah mungkin edukasi terkait dengan prokes nanti pada saat tahun ajaran baru. Baik. Dan saya ke Mas Yoyo. Mas Yoyo, ini juga sama sebagai kreator di kelas sebelah. Mas Yoyo, berkaitan dengan PTM nih. Nah, ini kan lagi masa liburan ya saat ini. Nah, ini nanti di PTM kelas sebelah, dari apa yang sudah dibuat selama ini oleh kelas sebelah, ini tetap nanti akan dipertahankan, atau nanti memang konten-kontennya, tema-temanya sesuai dengan PTM gitu nantinya, pembelajaran tatap muka terbatas itu? Ya, kita tetap harus eksis ya, kita harus tetap memberikan edukasi, terutama untuk siswa-siswa untuk SMP 7, untuk siswa-siswa semuanya. Kita tetap harus melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nah, nanti untuk ke depan kita melakukan tatap muka, dan itu pastikan terbatas gitu kan. Kita juga tetap akan melakukan edukasi, kita akan melakukan pembelajaran. Mungkin kita akan bisa
berkolaborasi dengan anak-anak dengan syarat prokes yang ketat gitu. Dan ini sudah ada rencana ke depan Anda sebagai kreator di kelas sebelah. Ke depannya pada masa PTM tadi Mas Revi menyebutkan kemungkinan sebelum PTM juga ini kita sudah muncul ini di YouTube gitu. Iya. Nah, ini nanti kontennya disesuaikan dengan topik yang sedang hangat misalnya tentang PTM atau memang ini nanti ada hal-hal baru gitu misalnya. Kita tetap pertama pasti kita akan muncul tentang prokes dulu seperti yang diutarakan sama Bro Revi. Kemudian kita juga mengangkat tentang pembelajaran dan kita menyesuaikan dengan nanti program sekolah seperti apa. Kita mengikuti program sekolah dan kita menampilkan dan kita tetap tidak boleh lepas dari rel. Kita kan mengangkatnya temanya tentang pendidikan. Jadi kita nanti mungkin melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang bersangkutan, guru-guru mata pelajaran untuk kita melakukan syuting tentang pendidikan, di mana nanti itu bisa bermanfaat untuk anak didik kita, terutama dengan beberapa mata pelajaran yang bisa kita ajak kerjasama seperti itu. Itu kembali ke saya ke Bro Revi ya. Biasa di kelas sebelah itu Bro ya. Iya. Saya ke Mas Revi nih, Mas Revi. Yang tadi disebutkan ini kan tetap melibatkan guru juga ya. Kemudian anak peserta didik juga. Nah, ini kan berarti tetap mempertahankan nih. Atau ke depan ada rencana ini akan ada pembaharuan lah. Dalam arti ada hal-hal baru nanti di kelas sebelah. Setelah PTM ini berjalan nantinya. Pasti hal baru kita akan terus mengupgrade informasi terkait. Apa itu diantaranya hal baru nih? Terkait dengan minat anak-anak zaman sekarang kita akan coba mengikuti gitu kan. Salah satunya trennya gitu kan. Kelas sebelah kan di dalam YouTube-nya pun kita punya playlist Mas Afif, di mana di situ ada tentang sketsanya dengan anak-anak yang kita bisa bermain peran dengan anak-anak di sana. Kemudian ada playlist pembelajaran dan yang terbaru adalah yang horor tadi gitu. Jadi tetap ya karena ini menyambung tadi dari Bro Yoyo gitu ya. Jadi ini nanti tetap tidak menghilangkan yang selama ini menjadi brand dari kelas sebelah yaitu tentang pendidikan. Iya, tidak sekalipun kita mengangkat horor kan kita tidak akan keluar dari koridor pendidikannya pasti gitu. Yang mana tempat-tempat yang horor juga kan memiliki sejarah. Nah, itu yang kita angkat sejarahnya saja dan untuk menjadi edukasi ke anak-anak untuk menjaga etika dimanapun kita berada gitu. Oke. Dan selama ini nih Mas Yoyo bahwa kelas sebelah gitu ya dengan konten-konten edukasi dan yang lain. Nah, di saat libur ya, seperti saat ini nanti masuk tanggal 19 Juli, di saat libur seperti ini apa yang sedang dikerjakan? Tapi tahan dulu nih Mas Yoyo dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, di edisi kali ini saya menghadirkan kelas sebelah, di mana kelas sebelah ini adalah guru-guru kreatif atau sekelompok komunitas guru kreatif di SMP Negeri 7 Kota Cirebon yang sering membuat konten-konten edukasi ya yang berisi tentang edukasi pendidikan ini pemirsa. Dan kelas sebelah ini pemirsa saat ini juga sudah banyak memiliki konten-konten ya. Anda bisa mengaksesnya di YouTube ya. Dan tadi pertanyaan saya Mas Yoyo terputus jeda iklan berkaitan dengan saat liburan seperti saat ini, apakah kelas sebelah tetap berjalan gitu membuat konten atau memang lagi rehat dulu atau gimana? Silakan Mas Yoyo. Kelas sebelah tidak terpengaruh COVID ya. Justru dari COVID kita lahir. Maksud ada COVID gini terus kita berhenti, tidak. Cuman produk COVID cuman kita tetap melakukan aktivitas, kita tetap berproduksi, bahkan ketika ini akhir-akhir kemarin kita berkolaborasi dengan YouTuber Cirebon juga. Kita kan mengangkat konten horor, kita kan berkolaborasi dengan perawat hantu ya, dengan perawat hantu. Kita pengen berkolaborasi dengan anak-anak sketsa. Cuman kan kita yang pernah dibahas juga sketsa itu. Iya. Kita berpikir sekarang kan lagi pandemi seperti ini, dan bahkan kalau kita misalnya mau melibatkan anak kan kita juga harus izin ke orang tua untuk amannya. Kita pending dulu
walaupun kemarin dari anak-anak sendiri sudah banyak yang WA, Pak kapan kita main sketsa lagi, kapan kita syuting lagi. Berarti kan anak-anak mulai terbangun kreativitasnya, mulai terbangun untuk kita bisa berproduksi. Jadi kan kita sementara pandemi ini atau sementara libur kita kolaborasi dengan konten YouTuber horor dari Perawat Hantu, dan kita juga rencana ke depan kita masih terus harus berproduksi. Itu ya, walaupun pada saat libur seperti saat ini. Iya. Iya. Kemudian tadi yang menyambung juga nih, Mas Yoyo, jelang PTM, tentunya tadi Mas Revi bilang nanti juga kontennya tentang PTM, apa betul? Iya, betul, paling tidak tadi udah diutarakan. Ada pesan gitu nanti ketika maksudnya konten tentang PTM ini ada pesan-pesan apa gitu? Misal, udah terbayang belum gitu? Kita prokes dulu, dalam arti kita mengasih edukasi ke anak-anak untuk kita selalu melakukan prokes, kita untuk selalu menjaga jarak, dan kita selalu membiasakan hidup bersih lah, intinya seperti itu. Nanti kita angkat mungkin di sketsa atau di apa, nanti kita angkat dengan kelas sebelah. Itu ya, Mas Revi, ini saya lihat beberapa konten ya yang di kelas 11 saat ini. Boleh dibilang ini ada bergeser ya, ada pergeseran. Iya, dulu kontennya kan ada sketsa gitu ya, kemudian juga yang lain lah. Pemirsa bisa juga lihatnya di YouTube ya, tentang kelas sebelah ini. Saat ini saya lihat beberapa konten ini lebih ke horor sih gitu. Kenapa gitu Mas Revi? Kenapa gitu ya? Iya, kenapa gitu? Mungkin pemirsa juga banyak yang menanyakan juga Mas Revi. Pasti karena kita background seorang guru yang mana kita banyak terkait dengan logika ya. Sementara kita mengangkat hal yang di luar logika, nyeleneh gitu ya ibaratnya. Cuman kembali lagi, kalau kita bicara media YouTube itu kan kita mencoba mengikuti apa yang diinginkan oleh penonton. Waktu itu sebenarnya awalnya kita tadi berkolaborasi dengan, diajak kolaborasi oleh konten kreator horor. Oke. Kita mendapatkan sebuah challenge di mana, yuk mau nggak ikut explore dengan kita di salah satu tempat. Oh boleh, kita kan merasa tertantang tuh karena memang sedang tidak ada kegiatan juga kan. Jadi kita coba ikut untuk mengeksplor, ternyata menarik juga ya gitu. Dan kalau kita lihat dari sisi edukasinya, ternyata kalau kita mengangkat sebuah cerita di sebuah tempat yang sekiranya orang menganggap itu adalah angker dan lain-lain, sebenarnya kita bisa mengangkat dari sejarahnya dan edukasi untuk anak-anak gitu kan. Dimana kan anak-anak di tempat-tempat seperti itu yang di mindset oleh anak-anak horor, takut dan lain-lain, ternyata ketika kita ungkap sejarah, minimalnya anak-anak zaman sekarang bisa tahu etika di tempat-tempat seperti itu, minimal menjaga ucapan, menjaga sikap gitu. Itu ya. Gitu. Kenapa lebih ke horor saat ini? Mas Yoyo bisa Anda lengkapi. Ini tapi ini tidak dalam artian tetap nanti horornya direm gitu. Atau memang tetap akan terus gitu. Akan ngegas ke ngerem. Jalan seiring kita balance saja gitu kan. Dalam arti atau karena memang lebih ke horor karena horor banyak juga yang suka gitu ke hal-hal demikian. Ya, salah satunya karena kan jauh sebelum kita kolaborasi dengan Perawat Hantu, kita udah pernah ngangkat tema tentang horor. Kalau tidak, ya bukan horor lah, semi horor sedikit lah. Nah dari situ kok banyak permintaan dari itu kan, coba ngangkat ini di sini, coba uka-uka gitu kan. Ya, itu kan begitu. Cuman kita kan harus tetap tidak boleh lepas dari rel pendidikan. Kita bisa menyisipkan ngerem gitu ya. Iya, tetap ngerem dalam arti kalau selama ini anak-anak takut sama hantu gitu kan kita nggak boleh takut sama hantu, sama setan kita nggak boleh. Nah, kita membuktikan gitu kan bahwa nggak ada apa-apa. Dalam arti memang Tuhan kan menciptakan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dan kita berdampingan. Nah, kita ini yang ingin kita masukkan ke dalam pola pikir anak-anak seperti yang diutarakan Bu Revi, bahwa kita kalau di tempat tertentu kita harus menjaga etika, menjaga sopan santun, tidak boleh coret-coret, tidak boleh makan untuk tempat itu pesannya nongkrong. Ya. Iya, maksudnya pesan moralnya itu. Oke. Dan dari pihak sekolah sendiri, Anda ke konten ataupun Anda ke horor itu gimana responnya? Responnya positif ya, dari kepala sekolah sendiri. Saya terima kasih sekali kepala sekolah yang sangat mendukung, dan banyak komentar dari Bapak Ibu guru, wanian sih di tempat kayak gitu kan, wanian sih. Ya kita mau nggak mau, kita paling tidak kita bisa menyisipkan dari yang tidak dengan logika, kita logikakan gitu kan. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Dan selama ini sudah berapa episode, sudah berapa konten tentang horor? Berapa? Mas Revi? 5 ada. Oh, ada 5 gitu. Dan ini tantangan baru bagi kalian, Mas Revi? Tantangan baru. Tantangan barunya di mana gitu?
Kalau kita bicara keuntungan untuk kelas sebelah kan minimal kita menambah akses komunitas. Kita bisa bergaul dengan komunitas konten kreator horor di Kota Cirebon, bahkan Jawa Barat kita sudah masuk ya sekarang gitu loh. Nah, ini kan menjadi nilai plus untuk kita membuka akses YouTube kelas sebelah nanti untuk dikenal gitu kan. Ya, kita sedang gerilya aja dulu untuk coba agar kelas sebelah bisa dikenal dan diterima. Itu ya. Oke. Dan ini kan tantangan ya. Ada 5 yang sudah ini ya konten horor ini sudah 5 dan ini semua penuh dengan misalnya ada tokoh sama, ada pesan-pesan moralnya, tidak boleh merusak, tidak boleh coret-coret, intinya seperti itu Mas Yoyo. Ini semua sama pesan-pesan moralnya seperti itu. Lihat situasi dan kondisi ya, tapi rata-rata seperti itu ya, dalam arti kan kita hidup berdampingan dengan yang tidak kelihatan tadi gitu kan. Ada segi yang bisa kita ambil dari personil kita sendiri yang dulu mungkin takut. Nah, sekarang kan mau nggak mau kan kita harus mengeksplor, kita harus kemarin nggak istilahnya ya bukan uji nyali ya, tapi kan kita ditinggal sendiri di suatu ruangan. Nah, kita harus berani gitu kan. Nah, ini yang ingin kita tularkan kepada pemirsa di luar sana, kita tidak boleh takut sama setan. Kita hanya boleh takut sama Tuhan. Itu yang ingin kita tekankan. Karena kan kebanyakan sekarang anak-anak muda tinggal di rumah sendiri, nggak berani gelap, nggak berani jalan lewat kuburan, nggak berani. Kita kemarin belusukan di kuburan juga. Di kuburan juga. Gitu ya. Oke, kalau tanggapan dari kolega-kolega Anda nih Mas Revi, guru terutama di SMP Negeri 7, kok kelas sebelah dulu penuh dengan pelajaran gitu kan ya. Iya kan? Dengan sketsa itu melibatkan peserta didik gitu. Sekarang kok beralih ke horor gitu. Ini respon dari kolega Anda, guru-guru di SMP Negeri 7 Kota Cirebon seperti apa? Pro kontra, Pak. Pro kontra. Pro kontra pasti. Karena kan kembali lagi kita ini seorang guru yang mana harusnya mengedepankan logika, ternyata kita mengangkat hal yang di luar logika gitu kan. Tapi kembali lagi kita memberikan sebuah penegasan bahwa konten yang kita angkat sekalipun itu berkaitan dengan tempat-tempat yang mistis, tapi kita tetap mengangkat dari sisi edukasinya gitu kan. Dimana ada hal yang positif yang bisa diambil gitu. Tidak melulu tentang kita atau kita menunjukkan kita punya ilmu, enggak. Kan kita di dalam konten kita menegaskan bahwa kita tidak punya ilmu apa-apa. Kita hanya ingin melakukan sebuah pembuktian dan kita pun selalu dikawal dengan penjaga di sana. Nah, kita ungkap sejarahnya melalui penjaga gitu kan. Kalau pro kontra banyak pasti. Oh, pasti itu ya. Baik. Kemudian kembali saya ke Pak Yoyo ya, signifikansi dari kelas sebelah ke horor nih. Apakah juga ini nanti ketika sudah masuk kembali ke sekolah, sudah ngajar lagi, maksudnya liburnya udah selesai gitu ya. Nah, ini tetap horornya dikesampingkan dulu, kita tetap nanti kembali ke pijakan awal dari kelas sebelah. Mas Yoyo, tapi tahan dulu nih Mas Yoyo ya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai pariwara berikutnya. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Saya masih bersama kreator, ada Revi Triano dan ada Yohanes Prayitno, kreator juga nih pemirsa dari kelas sebelah. Mas Revi, ini kan ada harapan nih, ya harapan, dan kalau ada harapan pasti ada hambatan, ada tantangan. Apa sih menurut Anda nih harapan dari kelas sebelah dalam proses pelaksanaan pembelajaran tatap muka? Menurut Anda kemudian juga tantangannya ketika Anda membuat konten-konten horor gitu misalnya, apakah ini lebih menantang dibandingkan dengan Anda membuat konten-konten yang hanya di seputar sekolah Anda melulu? Silakan, Mas Revi. Harapannya pastinya adalah pandemi selesai, itu pertama. Ya, itu harapan kita semua kita semua ya. Nah, khususnya untuk pembelajaran sendiri harapannya adalah kita bisa diterima pembelajaran kelas sebelah ini di dalam konten-konten YouTube kami ini bisa diterima oleh anak-anak dan bisa memberikan tambahan pengetahuan kepada anak juga. Nah, adapun nanti permasalahan tadi hambatannya kita kan dalam memilih materi yang cocok untuk disampaikan di dalam sebuah konten kan itu perlu kita berkoordinasi juga dengan semua guru mata pelajaran. Adapun tadi tantangan terkait dengan mengangkat konten horor, tantangannya adalah saya ini termasuk orang yang penakut, Mas. Gitu. Jadi ini adalah sebuah tantangan untuk melatih mental saya juga. Pertama itu, yang kedua
Tantangannya adalah kita bisa mengetahui tempat-tempat yang memang kata orang angker, isu-isunya seperti apa, kita bisa membuktikan langsung. Hambatan-hambatan di dalamnya terkait dengan izin biasanya. Izin tempat. Nah, kita kan tidak mungkin, apalagi kita background seorang guru, membuat konten tanpa ada koordinasi yang baik, itu pun kan kurang baik juga ya dilihatnya. Jadi kita tetap ada koordinasi izin tempat dan lain-lain. Itu ya. Oke, Mas Yoyo, yang Anda rasakan sama seperti Bro Revi, atau memang Anda ada hal lain ketika misalnya ke tempat-tempat yang tadi disebutkan itu, kok kelas sebelah ke horor gitu misalnya, ada hal-hal tertentu, maksudnya persiapannya seperti apa, terus tadi ada kendala gitu menurut Anda? Saya rasa sama ya. Kalau harapan juga sama, pandemi berakhir, biar kita bisa lebih harapannya itu ya, kan anak-anak bisa masuk sekolah. Terus kalau kangen juga gitu ketemu anak-anak? Kangen, Pak. Kangen, tentu ya. Iya. Dan kalau misalnya kita bicara hambatan atau apa ya, hampir sama kan, karena kita satu tim ya kan. Hambatan kalau masuk suatu wilayah yang baru, ada takut, ada apa, tapi dengan kita harus pakai logika tadi, jadi kan kita jadi berani. Kemudian tentang perizinan juga Bro ya, perizinan masuk wilayah, kita mau mengeksplor ke, misalnya tadi udah disebutkan pabrik gula, dan kita harus izin ke petugas yang di sana atau dengan satpam yang ada di sana. Jadi kita harus tetap selalu tertulis izinnya? Atau dengan lisan saja? Lisan, kadang kita via WA. Kadang kita, ya itu tadi manfaat dari kita berkolaborasi dengan YouTuber lain atau konten kreator lain, itu kita nanti untuk mempermudah kita untuk bisa izin gitu. Gitu ya. Oke, Mas Revi, ini kan tadi yang disebutkan oleh Anda ini tetap akan konsen terus ya, akan konsen terus. Tentu Anda memiliki cita ya, agar kelas sebelah ini bisa tetap bertahan, dan tadi harapan Anda bahwa ini bagian dari strategi saja gitu. Kalau selebritis juga ada cinta settingan gitu ya. Kadang cerai juga di setting juga gitu ya. Tidak lain adalah untuk menaikkan sisi popularitas gitu ya. Dan hingga saat ini sudah banyak juga. Ini kan cuma bertiga ya. Ya cuma bertiga di kelas sebelah itu. Apa juga sehingga saat ini melihat Anda berhasil lah membuat kelas sebelah ini, konten kelas sebelah ini. Akhirnya ada yang ingin bergabung gitu misalnya, ada? Banyak. Ya, jadi kalau kita bicara ingin bergabung, dari rekan-rekan kita juga, kolega-kolega kita banyak yang ingin ikut. Bahkan bukan bergabung di kelas sebelah pun, untuk ekspor tempat kadang saya ikut dong gitu kan. Ya awal-awalnya ikut-ikut, nanti ya ujung-ujungnya pengen gabung kan gitu. Tapi ya kita sih sebenarnya kalau untuk kelas sebelah sendiri kita terbuka, dalam arti kalau memang ada yang ingin ikut berkolaborasi, ikut memberikan sebuah ide, gagasan, kita akan terbuka. Gitu ya. Mas Coyo, silakan. Berkaitan dengan ada yang ingin bergabung gitu misalnya? Banyak sebenarnya. Bahkan boleh saya bilang dari kemarin yang dulu awal-awal kita bentuk, awal-awal pandemi kita bentuk, ada yang mencibir. Apa sih kelas sebelah? Ujung-ujungnya melihat kita bisa berkembang, kita bisa berjalan, ya kan? Ikut dong, gabung dong, yuk collab dengan saya dong, yuk dengan saya ininya. Seperti itu. Jadi kita memang terbuka, kita welcome untuk siapa saja kita bisa. Oke, Mas Revi, ini berawal dari tiga ini ya. Ada bro-bro yang tiga ini, tapi ini tetap bertahan gitu ya. Dan mungkin dari di awal sih mereka bertanya juga, apa sih kelas sebelah? Gitu ya, tetap seperti itu. Namun kelas 11 akan memakai kacamata kuda, hal itu tidak didengar. Terus kelas sebelah ini terus memacu sehingga seperti saat ini ya, Mas Revi. Nah, menurut Anda menganggap bahwa apa yang tadi Anda diremehkan atau underestimate terhadap kelas sebelah, hingga saat ini akhirnya mereka tahu keberhasilannya. Pendapat Anda? Itu adalah sebuah tantangan. Dalam arti ketika kita dicibir atau kita dinilai tidak baik oleh orang lain, itu adalah sebuah bentuk evaluasi kita, evaluasi diri kita. Jadi kalau orang menganggap bagus semua, dinamikanya kurang, gitu ya. Tapi kalau minimal ada orang yang menganggap buruk atau apa, itu akan menjadi bahan evaluasi kita nanti. Jadi kita akan coba untuk melakukan yang terbaik dari evaluasi itu. Bahkan di kolom komen itu tidak semuanya positif, ada juga yang mengkritik, ada yang ini gitu. Tapi anggap saja ini masukan ya. Betul. Anggap saja ini masukan untuk kelas sebelah. Biasanya kan ada juga yang anti kritik gitu kan. Tapi kelas sebelah mencoba untuk terbuka menampung aspirasi-aspirasi, keinginan-keinginan dari orang tua murid, atau memang dari mana?
Kalau kita bicara YouTube, kita juga nggak bisa menyortir itu orang tua murid atau siapa ya, iya, karena iya. itu kan nama-namanya juga kita nggak tahu. Ya bisa jadi mungkin orang tua murid atau mungkin juga masyarakat pada umumnya, gitu ya kita jadi nggak tahu. Oke. Dan ini umurnya kan belum lama juga ya, baru 1 tahun. 1 tahun. COVID. Iya ya, ada COVID aja gitu ya kelas sebelah. Pasca COVID selesai ini akan bubar sendirinya atau gimana? Tidak. Kita harus tetap berkarya sampai pensiun, sampai akhir hayat. Oh, jadi tetap ya? Iya. Oh, walaupun ini lagi pemerintah mengumumkan udah tidak boleh beraktivitas dan seterusnya, namun ini tetap bahwa akan berjalan gitu Mas Yoyo. Akan berjalan dan hingga saat ini program sudah disusun kembali di tahun ajaran baru ini? Sudah? Ya itu tadi apa namanya, untuk kita menyampaikan materi pembelajaran, kita mau berkolaborasi dengan siapa, kita mau nambah personel atau tidak, gitu kan, karena banyak permintaan juga yang mau bergabung seperti itu. Baik. Dan sayang sekali ini Mas Revi, Mas Yoyo, saya sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Mas Revi, closing statement, pesannya apa untuk pemirsa di rumah? Singkat saja. Ucapan terima kasih pasti kepada Kepala Sekolah Ibu Eis Sulastri ya, yang selalu mendukung kami. Kemudian juga pesannya adalah kami akan coba mengangkat atau mengikuti keinginan dari penonton seperti apa, tapi kembali lagi kita membuka kritik dari teman-teman yang nonton juga seluas-luasnya, masukan itu juga betul ya? untuk masukan juga. Kita akan memberikan dan mengevaluasi selalu ke kelas sebelah. Oke, silakan Mas Yoyo. Yang pertama terima kasih kepada Bu Eis selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7. Kemudian yang kedua, kita akan selalu berkarya dan dukung kami, kasih saran, masukan, dan jangan lupa lihat konten-konten kami berikutnya, live, waktu live, komen, subscribe. Baik. Oke, terima kasih Mas Revi. Mas Yoyo sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan rekan bekerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.